Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebelumnya Bapak mohon maaf, kita belum bisa untuk bertatap maya di ruang kelas kita. Hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan dan membagikan materi ini. Harapannya teman-teman sekalian silakan dipelajari atau bisa juga membaca referensi-referensi lain yang mendukung mengenai pokok pembahasan kita hari ini. Harapan Bapak silakan pelajari dengan seksama karena materi ini akan mendukung teman-teman untuk dalam pengerjaan tugas nanti. Kita langsung saja. Nah, teman-teman, bahwasanya kemarin kita sudah membahas mengenai definisi menyimak. Mungkin teman-teman masih ingat bahwasanya banyak sekali teori-teori mengenai keterampilan menyimak ini. Namun dari beberapa banyak teori ini dapatlah kita simpulkan bahwasanya keterampilan menyimak itu upaya kita untuk mendengarkan bunyi bahasa secara sungguh-sungguh. Jadi secara benar-benar sungguh-sungguh dengan seksama untuk memahami ujaran dari lawan bicara kita. Nah, kesungguhan inilah yang sebenarnya melibatkan aspek mental ataupun aspek kejiwaan kita. Karena kita bukan hanya dituntut untuk mendengarkan saja, tapi kita dituntut untuk mampu mengolah bahasa, kode-kode bahasa tadi, bagaimana kita bisa mengidentifikasi, menginterpretasi, dan meresponnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sebagai makhluk sosial, ya, tentunya kita butuh komunikasi. Kita tidak akan bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Nah, komunikasi ini butuh keterampilan menyimak, ya. Karena komunikasi tidak akan menghasilkan apa-apa jika kita tidak menyimak dengan baik. Bisa dibayangkan ketika kita misalnya berbicara dengan lawan bicara kita, namun kita tidak tahu maksud tujuan serta konteks komunikasi tersebut, yang pada akhirnya nanti akan timbul miskomunikasi atau jadi tidak nyambung pembicaraannya. Kita lanjutkan. Adapun pengertian menyimak ya teman-teman, kita ulang sedikit pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Kalau dalam arti sempit di sini dijelaskan bahwasanya di sini melibatkan proses mental, bagaimana kita bisa menafsirkan apa yang kita terima, informasi yang kita terima. Adapun dalam arti yang luas, jadi menyimak itu tidak hanya mengerti atau dapat menafsirkan, tetapi juga ada respon kita di sana. Ya, reaksi kita terhadap bahan simakan tersebut. Apakah kita menolaknya, ataukah kita menerimanya, atau apapun alasannya. Ya. Setujukah atau tidak setuju dengan informasi yang kita terima. Nah, lanjutkan. Di sini dikatakan bahwasanya seseorang itu terampil dalam menyimak ketika mereka mampu menafsirkan bunyi bahasa, entah itu berupa kata, kalimat, tekanan, atau nada lawan bicara kita. Nah, sesuai dengan konteks komunikasi. Ya teman-teman, ada beberapa kemampuan dasar yang harus kita miliki untuk meningkatkan daya simak kita. Ya, yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Jadi kita harus fokus, ya, harus fokus terhadap bahan simakan kita. Nah, yang kedua, kemampuan menangkap bunyi dari pendengaran kita, kemampuan mengingat, daya ingat kita ya, terus juga kemampuan linguistik dan non linguistik. Kemampuan linguistik ini kemampuan berbahasa kita, ya, yang berhubungan dengan gramatikal, frasa, kata, kalimat, atau yang non linguistik. Non linguistik ini disebut juga sebagai kemampuan non segmental, ya, atau ini kemampuan-kemampuan di luar bahasa, ya. Misalnya dari gerak tubuh, ya, dari nada bicara, misalnya seperti gelengan kepala yang menyatakan bahwa tidak setuju, atau anggukan kepala, atau dengan mengangkat alis mata dan segala macam. Itu komunikasi yang mendukung bahasa lisan kita. Selanjutnya kemampuan menilai. Nah, bagaimana kita mampu memaknai maksud tujuan dari apa informasi yang kita terima, memaknai informasi yang kita peroleh. Selanjutnya teman-teman, nah kemampuan menyimak ini hampir sama ya. Jadi
Bapak kumpulkan beberapa teori. Kemampuan menyimak ini kemampuan memahami bagaimana kita mampu mengidentifikasi bunyi-bunyi dan menghubungkan kata-kata. Jadi bahasa lisan itu sebenarnya kumpulan kata-kata yang membentuk suatu kalimat, kalimat yang bermakna. Bedanya dengan membaca, kalau menyimak dia lisan, kalau membaca dia berupa tulisan. Nah, terus juga mengidentifikasi aspek-aspek gramatika dan aspek-aspek pragmatik. Aspek gramatika itu ya kata-katanya, frasanya, kalimatnya. Kalau aspek pragmatik itu berhubungan dengan konteks komunikasi. Ya, konteks komunikasi seperti apa contohnya? Misalkan saja ya, ketika misalkan contohnya, misalnya teman-teman sedang asik nonton di dalam rumah ya, sedang asik nonton, kebetulan cuaca lagi mendung. Nah, dari luar rumah ibu orang tuanya berteriak, misalnya, "Joko, tolong angkat jemuran," misalnya. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu bahwasanya hari sudah mulai hujan, sudah mulai turun hujan. Jadi tanpa disebutkan dengan jelas pun teman-teman bisa mengerti makna dari informasi yang kalian tangkap tadi. Orang tuanya tidak perlu menyebutkan hari hujan, ayo silakan itu Joko tolong bantu ibu mengangkat pakaian, nanti pakaian basah segala macam, nggak usah perlu lengkap. Jadi cukup konteksnya, sesuai dengan konteksnya, ya. Nah, terus juga memadukan unsur-unsur linguistik dengan unsur lain yang diperlukan. Nah, unsur linguistik itu ya unsur bahasa ya, gramatikal tadi, kata, frasa, kalimat. Sedangkan unsur non-linguistik ini unsur-unsur di luar bahasa. Ya, unsur di luar bahasa seperti gerakan kepala, anggukan kepala, ya, atau dari raut muka, ya. Jadi kita tahu seseorang itu sedang marah atau sedang sedih atau dia setuju atau tidak setuju dengan memperhatikan unsur lain ya, unsur lain di luar bahasa tadi. Bapak lanjutkan. Nah, proses menyimak ini ada yang namanya proses persepsi ya. Proses persepsi ini mempersepsi rangsangan yang ditangkap oleh telinga dan ditambahkan sinyal berupa gambar oleh mata. Nah, fase ini membutuhkan fisik yang prima karena dapat mempengaruhi daya tangkap terhadap informasi yang kita terima ya. Jadi apa maksudnya teman-teman? Bahwasanya di tahap awal ini sama saja dengan tahap pertama dalam menyimak yang mendengar. Jadi kita harus siap fisik kita, siap juga ya indera yang lainnya seperti kita mengamati lawan bicara kita ya, agar kita mengerti maksud informasi yang kita terima. Nah, seperti saya contohkan tadi, misalnya kita bisa tahu seseorang itu sedang marah mungkin atau sedang sedih ya. Kadangkala ya ada yang berbentuk bahasa itu bentuknya sindiran, tetapi bahasanya baik-baik saja, namun sebenarnya itu menyinggung. Nah, jadi itu mungkin bisa dilihat dari aspek non linguistiknya ya. Misalnya raut wajah atau gerak tubuh dan segala macam. Yang kedua, segmentasi membentuk pengertian dan pemahaman terhadap yang ditangkap pada fase persepsi tadi. Jadi setelah kita menangkap bunyi, maka ada tahap yang namanya kita memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Terus ada pemanfaatan. Ini langkah selanjutnya setelah persepsi, segmentasi. Jadi penyimak ini mencoba mencocokkan atau menghubungkan pemahaman penyimak yang disusun berdasarkan persepsi terhadap pesan yang baru saja diperoleh dengan persepsi yang timbul setelah dikaitkan dengan pesan yang ada sudah sebelumnya. Jadi maksudnya di sini, dengan kita memaknai suatu informasi itu dibutuhkan suatu pengetahuan, suatu wawasan. Nah, wawasan-wawasan kita inilah yang menjadi nantinya akan mempertimbangkan baik atau tidaknya suatu informasi yang kita peroleh. Kita lanjutkan.
keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa kemarin juga sudah kita singgung bahwasanya keterampilan berbahasa itu cakap ya, terampil ya, kecekatan menggunakan bahasa. Ada mendengar, mohon maaf, ini menyimak ya, berbicara, membaca dan menulis. Nah, apa manfaatnya? Dengan kita terampil berbahasa, maka kita mampu berinteraksi dengan baik, membangun komunikasi yang baik dalam masyarakat. Dengan bahasa kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Dengan bahasa kita bisa mengungkapkan gagasan-gagasan kita. Dengan bahasa kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang telah kita amati. Dengan bahasa juga kita bisa memahami pikiran seseorang, perasaan seseorang, gagasan-gagasan seseorang, atau informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, jadi keterampilan berbahasa itu sangat bermanfaat ya, terutama bagi kita sebagai makhluk sosial, karena ini menjadi modal dasar untuk kita membangun komunikasi dalam masyarakat. Ya, semua apapun profesinya dalam kehidupan kita ini, kita butuh keterampilan berbahasa. Entah itu seorang guru atau seorang pengacara atau wartawan, itu butuh keterampilan dalam berbahasa. Nah, jika keterampilan menyimak ya, saudara-saudara yang perlu kita ketahui bersama, kalau menurut saya keterampilan menyimak ini adalah keterampilan yang paling utama, yang pertama kita peroleh. Kenapa? Sebagai keterampilan menyimak ini sebenarnya sudah dibekali oleh Yang Maha Kuasa itu dari sejak di dalam kandungan, sejak di dalam rahim ibu kita. Makanya ketika orang hamil itu ada yang biasa mendengarkan musik, ada yang biasa mendengarkan murotal Quran, itu untuk memberikan respon positif terhadap janinnya, terhadap bayi yang ada di dalam kandungan. Nah, ini berdasarkan riset ya. Jadi itu pun sangat berpengaruh. Jadi berdasarkan hasil riset bahwasanya bayi itu sebenarnya merespon bunyi-bunyi rangsangan yang datang dari luar. Nah, setelah menyimak inilah akan bisa bisa untuk kita melatih keterampilan berbahasa yang lain. Nah, sebagai contoh yang kemarin sudah kita bahas, seorang tunarungu itu dia bukan bisu, ya. Dia bukan tidak bisa berbicara, cuma pendengarannya yang terganggu. Jadi semakin banyak wawasan kita, pengetahuan kita pun bisa semakin pandai dalam menafsirkan, dalam menilai, dalam merespon suatu informasi yang kita peroleh. Nah, ini ada beberapa keterampilan berbahasa ya. Ada menyimak atau memirsa. Memirsa itu menyimak, berbicara, membaca, menulis. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh diagram komunikasi ya. Komunikasi kita ini kebetulan komunikasi satu arah. Nah, di sini pengirim ini pembicara. Jadi ada pesan yang disampaikan. Encoding itu proses penyampaian dalam bentuk lambang bunyi ya, sandi. Nah, nanti akan diterima oleh penerima lambang-lambang bunyi tadi. Nah, decoding itu proses menafsirkan pesan dari pengirim pesan tadi. Menjadilah sebuah makna ya. Nah, adapun kontribusi setiap keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan berbicara berjalan seiring dengan keterampilan menulis. Jadi keterampilan berbicara ini erat hubungannya dengan keterampilan menulis. Jadi keterampilan berbicara ini dengan terampil seorang berbicara, maka tidak menutup kemungkinan akan terampil pula ia dalam menulis ataupun sebaliknya ya. Yang kedua, keterampilan menyimak akan memberi kontribusi pada keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Ya, kita sadari bahwasanya tadi yang Bapak sampaikan, menyimak ini dasar dari keterampilan ya, karena kita pertama kali dibekali oleh pendengaran. Dengan mendengar itulah kita mampu berbicara. Dari berbicara kita mampu menulis ya, ataupun dengan menyimak kita tahu informasi-informasi, kita mampu membaca. Dan keterampilan membaca pun sama halnya dengan menyimak. Bedanya keterampilan membaca ini
dia dalam bentuk tulisan, kalau menyimak dia berbentuk lisan. Dan tujuannya pun sama, untuk memperoleh informasi. Dan keterampilan membaca ini memberi kontribusi pada keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis seseorang. Nah, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Pesan Bapak silakan mandiri membaca referensi-referensi yang lain yang dapat mendukung pemahaman teman-teman mengenai materi kita hari ini. Sekian untuk tugasnya, nanti Bapak share di grup ya. Silakan dipahami dan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.